Halo Baraya, selamat datang kembali di podcast Soma ya. Kali ini saya akan mendatangkan lagi-lagi Bapak Johnny Brave sebagai pembicaranya. Selamat malam Bapak Johnny, apakah Anda apa kesibukannya sekarang Bapak Johnny? Ini ada netizen yang bertanya, kita ke pertanyaan nomor 1 ya. Ini ada pertanyaan netizen, kita bacakan di sebelah kamera ya. Bapak Johnny Brave, apa pendapat Bapak mengenai Ustadz apa itu Khalid Basalamah ya? Ustadz Khalid Basalamah. Ya, mungkin Bapak Johnny bisa menjawab. Terima kasih. Ya, selamat malam juga Bapak Soma. Kita bertemu lagi dengan kesempatan kali ini ya. Pertanyaan netizen ya mengenai Ustadz Khalid Basalamah. Kalau yang disingkat itu Khalid Basalamah itu apa ya? KB ya. Ustadz Khalid Basalamah, setahu saya juga belum pernah bertemu, tapi saya pernah mendengarkan ceramah-ceramah beliau. Khalid Basalamah itu adalah seorang ustadz ya, munculnya bersamaan dengan Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat, dan kalau dari sama Gus Miftah, sama siapa lagi itu jadi terkenalnya bareng beliau-beliaunya. Ustadz Khalid ya bagus dalam ceramahnya, ya bagus sih. Saya garis bawahi dia yang salah satu ustadz yang mengharamkan musik, berbeda dengan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang notabene tidak mengharamkan musik, karena cakupan musik itu sangat luas, bukan soal bunyinya, suaranya, alat-alatnya, digunakan untuk apa, itu sangat luas sekali kalau cakupan musik. Tapi Ustadz Khalid Basalamah itu mengharamkan musik ya, selama pribadinya ya itu masalah perbedaan pendapat, tidak apa-apa. Seseorang bisa mengambil kesimpulan apa yang dari ilmu apa yang dipelajarinya selama hidup dan menyimpulkannya. Ya, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, itu sangat biasa sekali. Anggap saja perbedaan, nggak apa-apa. Masa harus sependapat semua? Beda-beda dikit nggak apa-apa lah. Yang penting masih dalam ranah yang kebaikan. Kalau saya sendiri sih, musik itu hiburan ya, dunia ya, nggak apa-apa. Saya membayangkan orang yang mengharamkan musik itu hidupnya seperti apa gitu.
anak-anaknya gimana nantinya ya. Itu saja ya. Kalau saya sih enggak, saya berbeda pendapat dengan beliau. Terima kasih. Ini ada yang bertanya lagi, bagaimana pendapat Ustadz Johnny Brief mengenai Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad ya, yang era kemunculannya itu ya kayaknya sama ya, bareng itu Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat ya. Ya, silahkan dijawab Bapak Joni. Ruang dan kesempatan saya sediakan untuk melakukan perbincangan podcast ini ya. Soalnya ini suasananya enak adem nih. Di luar hujan ya. Kita di sini ngopi-ngopi sama roti ya. Jangan lupa ngopi biar nikmat. Apa ini? Podcastnya kok membahas ustadz-ustadz? Saya nanti dihujat netizen nih. Enggak apa-apa deh. Saya akan jawab saja ya. Ustadz Abdul Somad itu dari Nahdlatul Ulama. Ustadz Adi Hidayat itu dari MU atau Muhammadiyah. Semuanya itu ustadz bagus, bisa diambil ilmunya, diambil pelajarannya. Jadi buat teman-teman atau buat netizen ya, umat Islam, jangan belajar pada satu organisasi, belajar ke beberapa organisasi nggak masalah. Yang setuju dipakai, oh, yang nggak setuju ya nggak usah dipakai. Gitu aja kok repot, kata Gus Dur ya. Hidup simpel-simpel saja. Jadi jangan ngaji ke satu ustadz saja, ngaji ke beberapa ustadz biar ilmunya luas. Nanti bisa dibandingkan di dalam catatan anda sekalian, mana saja yang bagus nanti kelihatan. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu sangat rinci, saya suka kajiannya ya, karena beliaunya itu lulusan Libya ya. Gelarnya itu LC ya. Ustadz Abdul Somad juga apa itu namanya, gelarnya LC. Ya itu adalah ustadz-ustadz yang saya dengar juga, itu Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat ya. Yang tadi juga Ustadz Khalid Basalamah, yang saya setujui tentunya ya. Yang tidak saya setujui ya saya punya landasan sendiri ya. Tentunya landasannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya itu saja jawaban saya. Apalagi yang kita mau bahas, Mr. Johnny, Mr. Soma Safuruddin. Nama kamu apa? Sampurasun atau Safuruddin?
Gimana Ustaz Joni? Nama saya Soma Sapurudin, Soma Sampurasun. Oh, saya orang Jawa Tengah. Masa Sampurasun? Sampurasun itu kalau orang Sunda asli USA ya. Itu baru Sampurasun. Sadayana itu apa ya? USA, orang Sunda asli. Kalau saya Soma, siapa ya? Nama saya itu Soma Soma Rizky Al Kalibungui ya. Waduh, Al Kalibungui ya. Saya dari Kalibungu, Kendali ya. Atau Soma Soma siapa tadi? Soma Al Kendali ya. Al Kalibungui atau Soma Al Kutoharjoi atau Soma Al Sarirjoi ya. Biasanya gitu kan. Ini cuma bercanda Pak Soma. Pak Joni ya. Kenapa saya apa ya? Apa ini juga pertanyaan dari netizen. Apa hukumnya menggambar manusia seperti kita ini, Mister Soma? Ya kita ini gambaran sebenarnya, Mister Johnny Brave atau Ustadz Johnny Brave ya. Apakah dilarang atau memberi nyawa atau gimana pendapat Anda? Terima kasih. Wow, pertanyaan yang sangat fundamental ini. Ini perdebatan ada khilafiyah di antara para ulama ya, tentang hukum menggambar manusia seperti kita ini. Kita adalah gambarannya. Kita digambar oleh Mr. J Najih ya. J Najih menggambar kita, terus jadilah podcast ini ya. Bagaimana tentang hukumnya menggambar makhluk hidup? Kalau dari referensi yang saya baca, dari ngaji-ngaji yang pernah saya lakukan, dari ngaji ke MU, dari ngaji ke NU, dari ngaji ke tempat-tempat umum, dari Abdul Somad, dari Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain tentunya ya. Hukum menggambar itu adalah pada dasarnya tidak apa-apa ya, tergantung dari niatnya. Gambaran itu untuk apa gitu. Contohnya gambaran di untuk disembah itu tidak boleh. Gambaran untuk disembah tidak boleh. Atau gambaran untuk dikultuskan itu juga nggak boleh. Gambaran untuk mencantet itu juga tidak boleh. Terus gambar yang diniatkan untuk menghina itu juga tidak boleh. Ya intinya gambaran yang menyakiti kalbu suci orang-orang Islam atau orang-orang umum pada umumnya. Kalau hukum gambar itu sih nggak apa-apa ya. Dalam dalam ceramahnya Ustadz Abdul Somad saya kutip sedikit. Beliaunya mengatakan kalau gambaran 2D seperti kita ini ya, tidak berbentuk, nggak apa-apa. Tapi kalau patung 3 dimensi dibuat itu kagak boleh. Itu menurut Ustadz Abdul Somad. Kalau menurut saya sih ya bisa idem, bisa setuju bisa tidak ya, tergantung niatnya ya. Niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk disembah, untuk dikultuskan, untuk menyakiti orang lain, itu juga tidak boleh ya.
tentang berkaitan tentang nanti diberi suruh memberi nyawa pada gambar tersebut. Itu hadisnya saya tahu itu dari hadis riwayat Bukhari dan Bukhari ya. Itu juga sahih, itu sangat sahih sekali, otentik. Tapi juga ada hadis tentang Aisyah yang mempunyai boneka kuda bersayap, dan Nabi tidak melarangnya ya. Jadi gambar boneka itu tidak apa-apa. Kalau semisal dikhawatirkan dimasuki jin, itu sih karangan konten kreator ya. Konten kreator biasa toh, ada Anabel, ada Anabul apa itu, kucing apa ini, itu sih diserem-seremin aja dah, karena setan itu lebih lemah daripada manusia. Sejarahnya dulu itu setan itu lari terkencing-kencing melihat manusia di lembah ya. Mereka-merekanya takut, kabur, ada manusia. Itu malah manusianya malah permisi, setannya jadi keganjenan mengganggu manusia deh. Kalau kita tidak takut di lembah atau di rumah angker atau di mana-mana, setannya juga hopeless sendiri, setannya juga menyerah sendiri, tidak bakal mengganggu gitu ya. Seperti itu sama tentang hukum gambar yang saya pahami, saya pelajari, saya ngaji sana sini dari kecil sampai tua ya. Jadi intinya tidak apa-apa, tergantung niatnya ya. Halo para hadirin, itulah jawabannya Pak Solma ya. Jadi menggambar itu tidak apa-apa selama niat kita itu untuk kebaikan ya. Contohnya ini ya, podcast ini bersama Soma dan Pak Joni juga untuk menangkal kabar simpang siur ya. Jadi untuk Islam yang moderat ya, yang tengah, kaum tengah-tengah, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Nanti kalau terlalu ke kanan, terlalu ke kiri, itu semuanya dibolehkan. Kalau terlalu ke kanan, nanti semuanya dilarang. Ya, Islam yang ke kanan itu ya salah satunya adalah mengharamkan musik, menggambar, menyanyi dan lain sebagainya yang terlalu ke kanan. Kalau yang terlalu kiri malah membolehkan arak, membolehkan apapun itu terlalu ke kiri. Ya saya juga heran ya, anak-anak disekolahkan dari TK menggambar, dari TK bernyanyi-nyanyi, suka riang gembira. Kalau seumpamanya gambar itu tidak boleh, seumpamanya musik itu tidak boleh, lah itu terus gimana itu? Dari kecil kan kita gambar, dari kecil kita bernyanyi, kita menari ya. Terus tidak diperbolehkan, itu ya sangat janggal kalau menurut saya pribadi sebagai Soma ya. Juga saya idem sama Pak Joni, dimana ya nggak apa-apa selama niatnya baik ya, nggak apa-apa. Tapi dulu saya pernah ngaji di Leyan ya, ada suatu pembahasan tentang gambar tersebut.
katanya kalau sepundak nggak apa-apa gambarnya. Itu juga pendapat lain lagi itu ya. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya, itu masih kecil kayak itu, Manji Delayan. Ya hidup ini dinikmati lah, kita bisa menggambar, kita bernyanyi bernyanyi biar nggak stres ya. Yang penting tidak menyinggung orang lain, tidak menyakiti hati orang lain, itu intinya. Apalagi ya, ya kita sudahkan podcastnya sampai di sini. Nanti kita bertemu lagi dengan podcast podcast lain. Ini mana Pak Deddy Kobuse ini ya. Kalau biasanya Pak Deddy Kobuse membeli lisensi, membeli, bekerja sama dengan YouTuber ya. Nanti di diajak kerja sama Pak Deddy. Semoga YouTube ini di kerjasamanya atau bekerja sama dengan Pak Deddy Kobuse ya. Walaupun subscribe-nya masih sedikit, ya mudah-mudahan aja, siapa tahu kan ya. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal taufik wal hidayah. Wal taufik wal hidayah. Wal taufik dan hidayah. Semoga mengambil manfaat dan diberi hidayah kita setiap hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita lanjutkan, close the door. Halo, selamat siang saudara-saudara. Kita berjumpa lagi di tahun 2024. Apa resolusi kalian di tahun ini? Di tahun 2024